Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Pagi, baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kalian terlebih dahulu. 1. Ahmad Rafi Gifari Irwansyah. Hadir Pak. Baik, Ashifah Zahira Nur Rahmawati. Hadir Pak. Cecilia Gizelo. Hadir Pak. Oke, untuk itu sebelum kita mulai pelajarannya, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan, Akbar. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan selesai. Baik anak-anak, di sini kita akan mereview materi kalian pekan lalu. Ada yang masih ingat kah materi apa pekan lalu? Oke, silakan Lita. Permutasi Pak. Benar sekali. Nah, misalnya ada kasus ya. Ada 5 buku yang mau disusun dalam sebuah rak buku menjadi satu susunan saja. Nah, kira-kira ada berapa banyak cara untuk menyusun 5 buku tersebut di dalam satu susunan? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan Dina. Jadi ini menggunakan konsep permutasi Pak, 5 buku dalam satu susunan. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 susunan yang dapat terjadi. Ya, benar sekali. Jawabannya 120. Tepuk tangan dulu untuk teman kita nih. Nah, di sini saya mau nanya, dalam suatu permutasi, apakah urutan objek itu diperhatikan? Angkat tangan, silakan. Oke, silakan kamu Syifa. Tidak diperhatikan Pak. Iya benar, tidak diperhatikan. Oke anak-anak, di sini siapa yang pernah kena COVID-19? Saya Pak. Oke. Kemudian di sini yang lain, siapa yang pernah kena penyakit penularan batuk, pilek? Siapa coba? Oh ya, banyak kan? Oke. Cocok banget sama yang bakal kita teliti pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan berperan sebagai tim pencari wabah, yang mana kita akan menelusuri berapa banyak pasangan dari orang-orang yang berinteraksi antara penderita dengan calon penderita penyakit tersebut. Baik anak-anak, saya minta tolong kalian untuk menyiapkan HP, kemudian scan materi di sini ya. Saya minta. Baik Pak. Baik, bisa kalian scan. Saya beri kalian waktu sekitar 10 menit untuk membaca materi hari ini ya. Kalian scan, kemudian kalian pahami terlebih dahulu, baru nanti kita lanjut ke diskusi kita. Oke anak-anak, saya minta tolong kalian untuk memperhatikan gambar ilustrasi berikut. Misal dalam suatu kelompok ada 10 orang, yang dimana kelompok ini berisi Andi, Budi, dan Cici. Pertanyaan saya adalah, apakah kelompok yang berisi Andi, Budi, dan Cici itu sama dengan kelompok yang berisi Budi, Andi, dan Cici? Siapa yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Cici. Sama Pak. Benar. Jika semisal dalam suatu kelompok urutannya berubah-ubah, namun anggotanya tetap sama, maka gimana cara kita menghitung banyaknya cara menyusun tersebut? Siapa yang bisa silakan anak-anak? Saya Pak. Oke, Niki. Menggunakan kombinasi Bapak. Baik, tepat sekali. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep kombinasi. Kemudian kita akan mencari berapa banyaknya cara untuk mendapatkan berapa banyak pasangan yang dapat ditemukan ketika ada seorang penderita yang bertemu dengan calon penderita lainnya. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan PPT ini pada gambar berikut. Semisal ya, ada 10 orang dalam satu kelompok. Kemudian kita urutkan. Ada yang di tes pertama, ada yang di tes kedua, dan ada yang di tes ketiga. Nah, lalu apakah urutannya penting? Ada yang tahu? Baik, silakan siapa? Iya Bapak, urutan penting karena setiap posisi memiliki makna yang berbeda. Iya, tepat sekali. Lalu, pertanyaan saya berikutnya adalah, jika semisal dalam satu kelompok ini yang berisi 10 orang, ternyata kita tidak menentukan siapa yang di tes pertama, siapa yang di tes kedua, dan siapa yang di tes ketiga. Namun, kita langsung menentukan ada 3 orang yang harus dites tanpa kita memperhatikan siapa yang di tes pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan saya adalah, apakah urutannya masih penting? Ada yang bisa? Baik, silakan. Dalam pemilihan kelompok, untuk urutan kelompok tidak diperhatikan. Baik, tepat sekali. Oke anak-anak, yang dijelaskan oleh teman kalian Syafa dan Sina sudah benar. Kalian bisa perhatikan ilustrasi begini, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Pada slide kiri merupakan contoh permutasi, yang dimana kita menentukan urutannya juga. Misal ada yang di tes pertama, kemudian di tes kedua, dan di tes ketiga. Yang menentukan 3 orang. Kemudian selanjutnya yang sebelah kanan ini adalah situasi kedua menggunakan konsep kombinasi. Yaitu kita tidak menentukan siapa yang dites urutan pertama, kedua, atau ketiga, namun kita langsung mengambil 3 orang seperti itu.
itu merupakan contoh perbedaan konsep dari kombinasi dan permutasi. Nah, biar lebih gampang lagi, kita langsung nonton aja ya video kita pada slide berikutnya. A berinteraksi dengan B, sehingga terbentuk hubungan AB. Selanjutnya, A berbicara dengan C, sehingga terbentuk hubungan AC. Kemudian, A berinteraksi dengan D, sehingga terbentuk hubungan AD. Setelah itu, B berbicara dengan C, sehingga terbentuk hubungan BC. B kemudian berinteraksi dengan D, sehingga terbentuk hubungan BD. Dan terakhir, C berbicara dengan D, sehingga terbentuk hubungan CD. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham konsep kombinasi setelah menonton video ini? Nah, habis ini kita akan melakukan suatu praktik yang dimana kelompoknya bisa langsung kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti akan ada 6 orang dalam satu kelompok, kemudian penempatannya akan saya tentukan ya. Kalian bisa mengecek HP kalian terlebih dahulu. Bisa bertanya Pak, Silakan Aziz. ini rumus apa ya? Baik, di sini anak-anak adalah rumus kombinasi yang dimana CN sama dengan N faktorial per N minus K dalam kurung faktorial kali K faktorial. Yang mana N di sini merupakan banyak data yang dikombinasikan, kemudian K di sini merupakan banyaknya kombinasi. Apakah kalian semua sudah paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, anak-anak sudah dilihat kelompoknya di Google Classroom? Baik, di sini kelompok 1 nanti duduk sebelah sini, kemudian kelompok 2 di sini, kemudian kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di ujung, lalu yang ada di belakang kelompok 5 ya anak-anak. Apakah kalian semua paham? Baik, saya izinkan untuk membagi media pembelajaran yang akan kalian gunakan untuk praktikum sebagaimana yang ada dalam video tadi. Baik anak-anak, karena kalian semua sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing dan sedang praktikum, jangan lupa ya kerjakan soal yang ada di Google Classroom. Nanti kalian akan mengerjakan satu kelompok satu soal, kemudian bagi kelompok yang sudah mengerjakan dan ingin maju untuk presentasi ke depan, boleh banget nanti cepet-cepetan ya, silakan angkat tangan yang sudah bisa langsung maju ke depan. Apakah anak-anak paham? Ya, gimana? Oh, oke. Oke anak-anak, setelah kalian praktikum selama ini, apakah dari kalian ada yang sudah siap untuk presentasi di depan? Oke, kelompok 1 sudah siap? Silakan presentasi di depan. Kami dari kelompok 1 mendapatkan soal yaitu berapa banyak hubungan kombinasi antara seorang penderita dan calon penderita dalam sebuah kelompok. Nah, dari hasil praktikum tersebut kami mendapatkan jawaban yaitu 10 cara kombinasi. Baik, anak-anak apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Silakan Feby. Lalu bagaimana kelompok kalian bisa menjelaskan hubungan antara penyebaran penyakit dengan jaring kontak kombinasi ini? Baik Ferbi, terima kasih. Saya jawab. Jadi konsep kombinasi ini menghitung banyaknya kemungkinan pasangan atau antar kelompok tanpa menghitung urutan yang sama secara berulang. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Oke, kelompok 1 boleh kembali ke tempat ya. Ya, baik anak-anak, karena kelompok 1 telah selesai presentasi, sebelum kita akhir kelas ini, saya mau bertanya pada kalian, adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan apa saja kegiatan yang sudah kita pelajari pada hari ini? Baik, silakan yang paling belakang Raya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penyebaran wabah dan virus menggunakan konsep kombinasi. Tadi juga kita telah melakukan praktek untuk mencoba cari cara bertemunya suatu penderita ke penderita lainnya. Sehingga saya rasa kami sudah cukup paham bagaimana cara menggunakan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di sini Pak Guru ingin memberikan apresiasi sebesar-besar mungkin kepada kalian semua, karena kalian tadi ketika sesi diskusi sangat interaktif, bahkan saling tanya jawab dengan kelompok lain, dengan teman yang lain. Bahkan tadi waktu pembelajaran juga kalian sudah aktif dan juga selalu bertanya kepada Pak Guru maupun menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Sekali lagi makasih dan mari kita beri aplaus kepada kita semua. Baik anak-anak, karena kita udah mau menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan Akbar. Karena sesi pelajaran telah selesai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baik anak-anak, karena telah usai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian yang ada di Google Classroom, biasanya pekan depan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.